Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, atau mungkin good night. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang semuanya. Nah, jadi karena besok hari Senin, tanggal mulai dari tanggal 6 Mei, kita kan nggak bisa ketemu secara langsung, secara offline di kelas. Nah, jadi untuk seminggu ke depan sampai beres ujian sekolah kelas 9 kita bakal belajar secara daring ya, secara online. Nah, jadi karena kemarin juga Bapak lagi kurang sehat, jadi nggak bisa masuk. Jadi di sini Bapak bakal ngasih kalian bakal ngebahas materi tentang unit 2 My Online Class, ngelanjutin materi yang kemarin. Minggu kemarin juga Bapak udah ngasih tugas ke kalian, cuman Bapak belum ngasih penjelasan materi gitu ya ke kalian. Jadi di sini Bapak bakal ngejelasin dulu materi-materi yang belum Bapak kasih tahu kemarin, minggu kemarin, sama nambah juga materi buat besok gitu ya. Nah, jadi hari ini itu di video kali ini Bapak bakal ngasih materi sama ngasih tugas tambahan buat minggu ini. Nah, yang nantinya bakal dikumpulin minggu depan pas masuk kelas offline ya. Jadi pas masuk kelas Bapak, kalian kumpulin juga tugasnya. Oke, jadi kita mulai aja belajarnya hari ini. Oke, di sini bisa kalian lihat ya di unit 2 My Online Class ya di sini. Section 1 Say What You Know. Nah, di sini ada gambar nih. Satu murid lagi Zoom meeting, lagi Zoom meeting. Nah, kalian pernah Zoom meeting nggak sebelumnya? Nah, untuk kelas-kelas yang pernah Bapak ajar, mungkin kelas 7 D pernah ya Zoom meeting sama Bapak. Nah, itu eh kalian udah pernah eh ngelakuin eh, kelas secara online gitu ya. Nah, biasanya kelas online itu ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi biasanya. Nah, coba kalian lihat di halaman selanjutnya di section 2, reading and viewing katanya di sini. Match the pictures with suitable activities. Pasangkan foto ini dengan aktivitas yang pas. Nah, di sini ada tulisan nih katanya. Di sini ada tulisan raise your hand katanya di sini tuh. Nah, raise your hand itu artinya apa, Pak? Nah, raise your hand itu artinya mengangkat tangan. Raise itu mengangkat, hand itu tangan. Jadi mengangkat tangan, raise your hand. Raise hand, ya. Nah, di gambar ini ya, di 6 gambar ini yang lagi ngangkat tangan itu cuman gambar yang pertama yang ini nih. Ya, gambar ini lagi ngangkat tangan. Jadi aktivitas yang sesuai raise hand itu yang ini, ya. Terus yang kedua ada pay attention. Pay attention itu artinya simak baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik itu artinya pay attention. Nah, bisa dilihat di gambar yang ini nih. Yang ketiga, ini lagi nyimak nih. Ceweknya lagi nyimak apa yang sedang guru tanyain gitu ya, sedang guru jelaskan. Nah, terus yang kedua, di sini ada take note. Take note itu artinya menulis catatan. Nih, yang ketiga nih yang ini. Take note katanya. Artinya menulis catatan. Nah, yang sedang menulis catatan itu foto yang ada di tengah yang ini, ya. Lagi nulis nih, lagi nulis catatan. Terus ada turn on the camera. Nah, turn on the camera itu artinya menyalakan kamera. Kalau kalian lagi Zoom meeting nih, nah terus kalian kameranya mati. Nah, biasanya guru ngasih kalian itu kayak perintah, tolong nyalain kameranya. Nah, kayak gitu. Nah, itu biasanya pakai bahasa Inggris, turn on the camera katanya. Nyalakan kameranya. Terus ada lagi nih, biasanya mute the microphone. Biasanya murid-murid itu kalau lagi Zoom meeting, itu biasanya lupa buat matiin mic-nya. Jadi bocor, suaranya kemana-mana. Itu ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi ngomong gak jelas biasanya. Ya, nah biasanya guru kalau ada yang suaranya bocor, itu biasanya ngomong matiin mikrofonnya, turn off the microphone kalau enggak. Atau biasanya lebih sering mute the microphone. Mute itu
bisa dilihat nih di gambar yang keempat ini ada gambar mikrofon terus dikasih garis merah. Dikasih garis merah. Nah, itu artinya mic-nya itu lagi mati, lagi di mute, lagi nggak aktif. Mute the microphone, matiin mikrofonnya. Nah, kayak gitu ya. Terus ada share screen. Nah, share screen ini sama kayak yang lagi Bapak lakuin sekarang. Jadi Bapak lagi ngasih membagikan layar laptop Bapak ke kalian semua. Itu namanya share screen, ya. Nih, kalau bisa dilihat di gambar yang terakhir yang ini. Jadi guru, ini ada guru, ada murid bertiga sama layar laptop. Nah, ini layar laptop gurunya lagi share screen, ya. Jadi ngeliatin layar laptop si guru ke murid-muridnya gitu supaya bisa ngeliat juga gitu muridnya ya. Oke. Sampai situ mengerti. Kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa pause, terus tonton ulang lagi ya, supaya lebih mengerti. Nah, ini udah ditugasin sama Bapak. Nah, di sini coba lihat ya, Bapak besarin dulu. Nah, sini. Read Ibu Ayu rules, Ibu Ayu's rules for an online classroom, katanya. Baca eh peraturan-peraturannya Ibu Ayu yang udah Ibu Ayu buat untuk kelas online, katanya. Nah, di sini Bapak bakal baca dulu komiknya. Kita baca bareng-bareng. Bapak translatein ke bahasa Indonesia, terus Bapak jelasin juga rules-nya nih, aturan-aturannya. Oke? Nah, oke. Di sini katanya nih, lihat. Andre and Pipit, can you turn on your camera? Katanya di sini nih. Nah, si ibunya ini berarti nyuruh ke Andre sama Pipit buat nyalain kameranya. Nih, bisa dilihat di sini. Ini ada tulisan nama Andre katanya, terus ada nama lagi Pipit. Nah, kameranya ini lagi mati. Sama gurunya disuruh buat nyalain kameranya. Can you turn on your camera? Katanya. Terus kata Andre di sini ngejawab nih. Oke, Bu, katanya. Nah, Pipit nggak ngejawab ya, cuman Andre doang. Nah, terus di sini ada lagi nih. Kalian bisa lihat di sini ada namanya Monita. Yang ini yang cowok galang. Nah, yang ini udah nyalain kamera. Cuman di sini itu Monita lagi sing a song, lagi nyanyi. Nah, kalau galang lagi mumbling. Mumbling itu lagi ngomong tapi nggak jelas ngomong apa. Kalau bahasa Sundanya apa? Gegerenyeman, nah gitu ya. Jadi lagi mumbling. Nah, itu bahasa Inggris mumbling. Lagi ngomong tapi nggak jelas ngomong apa. Itu mumbling. Nah, dua-duanya bocor kan suaranya, kedengar sama gurunya. Nah, terus gurunya ngomong nih di foto yang selanjutnya. Students, turn off your microphone, katanya. Murid-murid sekalian, matikan mikrofonnya. Nah, habis ngomong gitu, di sini bisa dilihat nih, Monita mukanya langsung merah, langsung malu. Ya, terus Galang juga kaget nih, mukanya muka kaget. Ya, Pipit sama Andre udah nyalain kameranya nih. Ya, udah ada gambarnya. Nah, terus katanya, before we start the class, sebelum kita mulai kelasnya, let's talk about classroom rules. Ayo kita bicara tentang rules. Classroom itu kelas, rules itu aturan. Jadi ayo kita omongin dulu tentang, bicarakan dulu tentang aturan-aturan di dalam kelas. I'll share the rules, katanya. Saya bakal membagikan, share itu membagikan, rules itu aturannya, katanya. Nah, di sini di foto yang terakhir, di gambar yang terakhir bisa dilihat nih si ibunya, ibu gurunya nge-share screen aturan-aturan yang udah dia buat. Nah, nanti kasih lihat nih. Ada berapa nih? Coba lihat. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada rules, ya, six rules yang harus dipatuhi. Yang pertama katanya apa? Join the class on time. Ya, takut nggak kelihatan ya, sama Bapak dibesarin. Join the class on time, katanya. Artinya apa? Join itu artinya ikut, masuk gitu ya, masuk ke kelas on time. Jadwalnya pas, waktunya pas gitu, tepat waktu. Masuk ke kelas tepat waktu. Itu aturan nomor satu ya. Yang kedua, the school uniform, maaf. Wear the school uniform. Wear itu menggunakan school uniform itu seragam sekolah. Jadi kalau mau Zoom harus pakai seragam sekolah. Itu aturan yang kedua. Yang ketiga, turn on your camera. Harus dinyalain kameranya, nggak boleh dimatiin ya. Soalnya nyalain kamera itu kalau lagi online, kelas online itu artinya kalian menghargai guru yang lagi
mengajar di depan kelas gitu. Soalnya kasihan ya kalau misalnya lagi ngajar di depan kelas secara online terus murid-muridnya pada matiin kamera semua. Nah, itu kayak berasa lagi ngobrol sama tembok, nggak kelihatan orangnya ini muridnya mana ya gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, jadi kalau kalian nyalain kamera, ketahuan nih, oh ini lagi ngejelas, lagi eh merhatiin gitu muridnya. Gitu ya. Oke. Yang keempat, turn off the microphone. Nah, turn off the microphone itu kan tadi mematikan mikrofon. Jadi kalau kalian lagi mikrofon yang nggak dipakai atau nggak lagi ditanya sama guru, itu turn off. Harus wajib di turn off, dimatiin. Supaya suaranya nggak bocor, ya. Supaya kelasnya eh, aman. Soalnya takutnya teman kalian yang lain nggak bisa dengar soalnya suara kalian bocor. Jadi suara guru sama suara murid yang mic-nya nggak mati itu bentrok suaranya gitu ya. Jadi untuk mengkondisikan Zoom meetingnya juga. Terus ada yang kelima, use the raise hand button. Nah, raise hand button itu kalau di HP Bapak lupa di mana. Cuman kalau misalnya di komputer atau laptop itu kalian bisa lihat di bawah ya, di bagian eh bawahnya layar kalian itu ada gambar tangan yang kayak gini. Kalau kalian pencet, itu bakal keluar logo raise hand. Bakal keluar gambar tangan di pojok layar kalian pokoknya. Nah, itu eh, tombol itu digunain kalau misalnya kalian emang mau nanyain sesuatu ke guru pas lagi ngajar. Misalnya Bapak lagi ngajar nih, ya, terus kalian mau nanya, misalnya, terus kalian tinggal pencet aja tombol raise hand, nanti tiba-tiba muncul ke paling atas di layar Bapak nanti muncul yang paling atas, nah tangannya muncul gitu, raise hand simbolnya muncul, gitu. Nanti bakal ditanya sama gurunya nih, misalnya ada apa, misalnya tadi Galang ya, misalnya. Ada apa Galang? Mencet tombol raise hand misalnya gitu. Takutnya belum ke absen atau ada yang mau hal yang kelewat atau misalnya layarnya belum muncul gitu ya. Nah, itu bisa pakai tombol raise hand. Nah, terus yang terakhir ada respect the teacher and classmate. Jadi harus saling menghargai antara murid sama guru ya. Jadi ada 6 rules yang guru ini sampaikan ke murid-muridnya gitu. Nah, untuk ini udah ditugasin sama Bapak minggu kemarin. Nah, kita lanjut ke sini nih. Language focus section 4. Nah, kita baca dulu ya. In online learning, sometimes our teacher requests us to do something. Ya, segitu dulu. Oke, wait. Nah, di pembelajaran online, ya, di pembelajaran online, terkadang guru menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, ya, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kayak tadi, turn off the microphone, switch on the kamera, nyalakan kameranya, nyalain atau matiin mikrofonnya, atau be quiet, mohon diam, tolong diam, ya be quiet. Nah itu salah satu perintah yang guru kasih ke kita, guru kasih ke murid. Nah biasanya perintah-perintah itu yang ada di kelas online, yang biasanya guru kasih ke murid. Nah buat eh, ngasih perintahnya, biasanya guru itu pakai kalimat could you, ya, atau could you please. Nah, di sini itu ada could you atau could you please. Bisakah kamu? Nah, bahasa Indonesianya itu. Could you itu bahasa Indonesianya apakah kamu, ya, atau enggak bisakah kamu gitu. Nah, bisa pakai please. Nah, please itu bisa bisa dipakai, mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Itu opsional. Jadi could you atau could you please di awal perintahnya. Jadi sebelum dia merintahin, sebelum gurunya perintahin muridnya buat matiin mikrofon, jadi nggak mungkin gurunya itu langsung ngomong turn off the microphone, matiin mikrofonnya. Nah, nggak mungkin kayak gitu. Pasti gurunya ngomong could you dulu, could you turn off the microphone? Nah, kayak gitu ya. Could you please switch on the camera? Nah, gitu.
ya. Jadi nggak mungkin langsung perintahnya. Jadi pakai kalimat sebelumnya yaitu could you atau could you please. Nah, nggak pakai could you atau could you please aja, tapi bisa pakai can you sama can you please. Jadi ada dua ya. Ada could you sama sama can you. Jadi ada dua. Nah, bedanya apa Pak? Could you sama can you? Nah, bisa dilihat di tabel di 4.5 halaman 178. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini ada dua nih. Ada could you, ya. Ada could you. Bentar. Harusnya sama Bapak bisa ditulis. Nah, di sini ada could you, ya. Sama ada can you. Ada yang pakai please. Please ini boleh dipakai, boleh enggak ya. Jadi kalau mau dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, yang penting ada dua. Bisa could you, bisa can you. Nah, bedanya apa, Pak? Nah, bedanya itu bisa lihat di sini nih, di function. Function itu artinya fungsi. Bisa dilihat di fungsinya. Ada bedanya. Kalau could you di sini katanya express politeness. Nah, express politeness ini artinya menunjukkan kesopanan, ya. Itu yang pertama. Kalau could you itu menunjukkan kesopanan. Terus yang keduanya, formal situation. Di sini ada tulisan formal situation. Nah, berarti could you itu dipakai buat situasi formal. Nah, situasi formal itu biasanya antara guru sama murid. Nah, kan ada perbedaan status ya guru sama murid ya. Nah, berarti harus murid itu biasanya harus lebih sopan ke guru. Makanya kalau misalnya murid minta sesuatu ke guru harus pakai could you ya. Contoh misalnya nih di sini ada example nih. Contoh, examples itu contoh-contoh. Nah, misalnya murid minta tolong ke guru buat matiin mikrofonnya. Misalnya kayak gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Could you turn off the microphone? Say, misalnya salah satu murid nyuruh ke bapak buat matiin mikrofon bapak pas lagi Zoom kayak gini ya. Misalnya. Berarti kata muridnya itu harus ngomong, Sir, biasanya ya, pakai sir dulu awalnya. Awalnya. Sir, could you turn off the microphone? Ya, kayak gitu ya. Itu sopan. Nah, perbedaannya sama can you apa, Pak? Nah, kalau can you itu expression is usually used in informal situation. Sorry. Nih, informal situation. Di situasi yang informal, ya. Biasanya lebih kasual, tuh. Lebih santai, situasinya santai, enggak yang formal. Nah, biasanya interaksi dengan teman. Jadi kalau kalian ngobrol antara teman sama teman, mau minta tolong, kalian pakai can you. Kalau could you itu dari teman, dari dari murid ke guru. Kalau can you itu murid ke murid lagi, ya temenan nih. Nah jadi interaksinya itu lebih santai, ya, nggak informal, tapi nggak formal tapi informal. Misalnya, jadi pakai can you. Misalnya nih mau suruh tolong ambilin minuman, misalnya di sebelah meja. Hey, can you give me the water of the bottle of the bottle of water, please? Misalnya gitu ya. Apakah kamu bisa mengambil botol air yang ada di sebelah sana? Misalnya kayak gitu kan. Jadi pakainya can you, ya. Nah itu bedanya. Oke, ngerti ya sampai situ ya. Jadi ada could you, ada can you. Kalau could you itu sopan, eh formal situasinya formal, terus sopan. Antara guru sama murid atau antara yang lebih muda sama yang lebih tua gitu. Itu pakainya could you ya. Could you ditambah kalimat perintah ya, tolong apa, minta tolong apa. Nah, gitu. Itu could you. Kalau can you itu informal antara teman sama teman ya, lebih casual ya. Jadi can you itu sesama teman gitu. Nah, jadi itu eh materi tentang ini apa request expression, kalimat-kalimat expression ya, gitu. Nah, coba kita lihat halaman selanjutnya. Oke, kita bahas yang penting-pentingnya aja ya.
yang penting buat kalian pelajarin gitu ya. Oke, nah di sini nih ada language fokus lagi section 4. Nah, ini materi yang kedua ya, materi yang kedua. Jadi yang tadi itu expression, request expression. Nah, yang kedua ini tentang adverbs of frequency ya. Nah, jadi eh ada yang tahu nggak adverbs of frequency itu apa? Nah, kita mulai dulu dari adverbs ya. Nih, bentar. Eh, nih, adverbs of frequency. Warnanya harusnya bisa diganti nih. Ini yang ini nih. Nih. Nah, adverb, adverb itu apa? Adverb itu kalimat yang kata yang menambah informasi dari kata kerja atau kata sifat. Informasi tambahan, kata yang memberikan informasi tambahan tentang eh, kata kerja atau kata sifat. Itu namanya adverbs, ya. Kalimat kata tambahan, ya. Kata tambahan yang ditunjukkan untuk menambahkan informasi. Itu namanya adverbs. Nah, adverbs itu dibagi-bagi jadi banyak tipe. Tapi di sini kita bakal belajar tentang adverbs of frequency, ya. Kata yang menunjukkan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Itu namanya adverbs of frequency, ya. Coba ulang. Adverbs of frequency itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak kita melakukan sesuatu. Nah, supaya lebih jelasnya lagi di sini, Bapak bakal ngejelasin langsung nih adverbs of frequency. Nih, bisa kalian lihat di sini nih, ada 100%, 90%, terus ada 80 sampai 0%. Terus di sebelahnya ada kalimat-kalimat kayak never, rarely, seldom, always, nah gitu ya. Nah, di sini Bapak bakal jelasin dulu satu-satu nih ya, supaya jelas. Nih, jadi kalian bisa lihat di sini, ada 0% never. Contoh, Bapak ambil satu aktivitas ya. Satu aktivitas yang biasanya kalian lakuin. Contoh misalnya, membersihkan kamar. Cleaning your room. Cleaning room misalnya, ya, cleaning your room. Nah, eh membersihkan kamar ini, kan kalian pernah kan pasti ngebersihin kamar kalian sendiri. Nah, di sini itu misalnya, kalau dari Senin sampai Minggu, ya 7 hari nih, 7 hari, dari Senin sampai Minggu, 7 hari, kalian gak pernah sama sekali beresin kamar kalian itu selama seminggu. Itu artinya kalian itu tidak pernah membersihkan kamar kalian nih, never. Never itu artinya tidak pernah. Makanya di sini ada tulisan 0%. Berarti sama sekali nggak pernah ngeberesin kamar kalian sendiri. Nah, itu 0% tuh. Jadi 7 hari itu kalian nggak pernah sama sekali ngebersihin kamar. Ya. Nah, terus bisa kalian lihat ya di sini. Coba lihat dulu di sini. Occasionally, seldom sama hardly atau rarely itu artinya sama, yaitu jarang. Bentar ya. Bapak ketik dulu di sini. Nah, jarang. Nih, jadi occasionally, seldom, hardly, ever, rarely itu artinya jarang. Cuman ada perbedaan tingkatan, ya. Ada perbedaan tingkatan. Nah, kalau rarely misalnya, dari 7 hari itu, bersih-bersih kamar, kalian itu cuman, misalnya kalau hardly sama seldom, itu cuma sehari doang. Kalian cuma sehari bersihin kamar, sisanya 6 harinya lagi nggak pernah. Ya. Jadi selama seminggu itu cuma satu kali aja ngebersihin kamar gitu ya. Nah terus occasionally, mungkin kalau occasionally jarangnya dia dari 7 hari itu cuman 2 hari, cuman 2 hari kalian belajar, kalian ngebersihin kamar. Ya itu cuma 2 hari doang. Nah terus selanjutnya ada sometimes di sini ya. Sometimes itu artinya kadang nih, kadang-kadang ya. Kalau tadi jarang, sekarang kadang-kadang ya. Jadi
50% lah. Jadi dari 7 hari ini kalian itu bersih-bersih kamar mungkin 3 atau 4 hari. Ya, setengahnya gitu. Mau itu Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Kamis, Jumat, Senin, Kamis, Minggu. Jadi cuma 3 atau 4 hari doang. Cuman setengahnya dari seminggu itu. Ya, cuma seminggu dari seminggu itu cuma setengahnya aja kalian bersih-bersih kamar. Ya, ya itu kadang-kadang artinya sometimes. Nah, untuk sisanya nih, sebentar. Nih, untuk usually, normally sama often ya, itu artinya ada yang tahu artinya apa? Usually, normally sama often. Artinya itu sering. Nih, ups. Nah, sering. Jadi usually, normally, often itu artinya sama, sering. Cuman sama kayak tadi, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau often itu mungkin 4 hari ya. 4 hari, dari 7 hari itu dia 4 hari bersih-bersih kamar. Kalau normally atau usually mungkin 6 hari nih. Dari 7 itu 6 hari, 5 sampai 6 hari itu kalian bersih-bersih kamar. Ya, itu normally sama usually. Nah, kalau always, ya ada yang tahu? Harusnya kalian udah kepikiran ya kalau always artinya apa. Kalau always itu artinya selalu. Kalau never itu nggak pernah nih, yang di bawah nih never itu sama sekali dari 7 hari nggak pernah. Kalau always itu dari 7 hari pasti setiap hari dari Senin sampai Minggu ya, dari awal sampai akhir itu dia pasti beres-beres kamar ya. Jadi selama 7 hari itu dia pasti beres-beres kamar, nggak pernah ada yang bolong, nggak pernah ada yang kelewat. 100% pasti selalu beres-beres kamar. Ya, jadi always itu artinya apa? Selalu ya. Di sini Bapak tulis dulu. Nih, selalu. Jadi always itu selalu, usually, normally, often itu sering, sometimes itu kadang-kadang, occasionally, seldom, rarely itu jarang, never itu tidak pernah. Ya, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Soalnya ini nanti tugasnya bakal ada sangkut pautnya sama ini. Ya, jadi kalian harus ingat. Oke. Nah, selanjutnya nih masih sama tentang adverb of frequency. Cuman ada bedanya ya. Coba lihat dulu. Kalau tadi kita ngebahas tentang sering, kadang-kadang, tidak pernah, atau selalu. Nah, yang ini lebih eh, pasti gitu ya. Contoh nih, di sini itu ada katanya sebentar. Oke. Di sini tuh katanya ada yang namanya hourly nih. Hourly ya, maaf acak-acak. Hourly itu artinya once every hour. Once every hour ini artinya once itu artinya satu kali, every hour itu setiap jam. Hour itu jam, every itu setiap. Jadi once every hour itu satu kali setiap jam, ya. 1 jam sekali, ya. 1 jam sekali. Disebutnya hourly. Nih, makanya di sini ada gambar jam, soalnya 1 jam sekali. Contoh aktivitas yang 1 jam sekali apa? eh Contohnya apa ya? Supaya gampang kita ambil minum air putih deh. Ya, minum air. Ya. Once every hour, setiap 1 jam sekali, saya minum air putih misalnya. Once every hour, I drink a glass of water. Itu contohnya. Once every hour. Ya, satu kali setiap jam saya minum air putih. Once every hour, I drink water. Gitu. Itu contohnya yang setiap jam. Nah, coba lihat yang selanjutnya. Di sini ada daily. Nih, ada daily nih. Kalau tadi hour jadi hourly, kalau day jadi daily, ya. Nah, di sini ada satu nih. Artinya apa? 1 hari. Day itu artinya sehari. Every day, setiap hari, ya. Jadi setiap hari itu disebut juga daily. Nah, gitu. Setiap jam disebutnya hourly,
Setiap hari disebutnya daily. Apa aktivitas yang kalian lakukan misalnya setiap pagi, setiap hari gitu. Misalnya sarapan pagi nih, every day, ya, every day I eat my breakfast. Contohnya, setiap setiap hari saya makan sarapan pagi saya, gitu ya. Saya makan sarapan pagi saya, gitu. Every day, setiap hari berarti ya. Dari Senin sampai Minggu berarti ya, 7 hari. Setiap hari, Senin sampai Minggu gitu ya. Makan sarapan terus misalnya. Nah, terus yang selanjutnya nih, weekly. Weekly itu artinya, nih, weekly itu dari every week ya. Nih, every week. Setiap minggu disebutnya weekly. Jadi 1 kali seminggu. Kalau tadi 1 hari sekali, ini 1 kali seminggu. Kira-kira apa nih? Biasanya kalau 1 kali seminggu itu main ya. Atau enggak kayak makan-makan deh. Contoh ya, kayak makan-makan misalnya. Once a week, bisa disebutnya bisa once a week atau every week. Kita cari yang gampang aja, contoh every week ya. Misalnya, every week I go to Migacuan misalnya. Nah, jadi artinya apa? Setiap minggu atau 1 kali seminggu, saya pergi ke gacoan. Mau itu hari Senin atau Selasa atau Rabu, yang penting 1 kali seminggu itu kalian pasti ke gacoan. Nah, itu contohnya gitu ya. Weekly 1 kali seminggu. Ingat nih. Terus ada monthly. Monthly itu dari month, a month. Nih, dari a month. 1 kali sebulan. Monthly itu sebulan. Makanya di sini ada gambarnya kalender gambar 30. Soalnya 1 bulan itu 30 hari ya. Jadi selama 30 hari itu cuman sekali doang. Kira-kira apa? Biasanya liburan. Liburan 1 bulan sekali, contohnya keluar kota. Once a month ya. Kalau enggak every month. Kalau enggak once a month ya. Satu kali satu kali satu kali sebulan, sorry. 1 kali sebulan saya pergi ke Bandung, misalnya gitu ya. Once a month I go to Bandung. Setiap 1 bulan sekali saya ke Bandung. Itu artinya gitu ya. Oke, selanjutnya yearly. Nih, yearly bisa bisa dilihat di gambar sebelahnya ada 365, berarti artinya itu 365 hari. Artinya 1 tahun. Yearly itu berarti artinya 1 kali setahun. Kira-kira apa yang 1 kali setahun? Aktivitas apa? Kita ambil yang eh, relate sama kita ya, yang cocok gitu, yang sama kita kerasa setiap tahun. Puasa. Setiap tahun pasti ada puasa. 1 kali setahun ya. Jadi once a year atau every year ya, I'm doing fasting. Fasting itu puasa. Jadi setiap 1 tahun sekali saya berpuasa. Every year atau once a year I do fasting gitu ya. Itu contohnya. Nah, jadi itu adalah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini gitu ya. Jadi ada 2 materinya tadi. Ada yang tahu apa aja? Request expression, can you, could you ya. Terus yang kedua itu adverb of frequency. Ya, adverb of frequency. Yang sebelumnya, yang ini always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, sama never, sama yang hourly, daily, weekly, monthly, sama yearly. Ya, nah itu materi yang Bapak kasih untuk 1 minggu online ini, gitu. Jadi Bapak padetin materinya buat kalian supaya kalian mudah dipahami. Yang pentingnya apa, yang bisa kalian serap apa, gitu ya. Nah, jadi di sini kalian abis ngedengerin materi dari Bapak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya kalian boleh komen ya di kolom komentar ya di sini, atau kalian boleh langsung WA Bapak aja. Bapak bakal kasih nomor Bapak di kolom komentar buat yang belum punya nomor Bapak. Bapak bakal tulis di kolom komentar nomor WA Bapak sama boleh langsung tanyain ke situ, PC aja ke Bapak ya, private chat aja, atau mau di grup kelas juga boleh.
Jadi langsung tanyain aja pokoknya ke Bapak kalau ada yang bingung, masih ada yang nggak ngerti, Pak ini artinya apa? Atau misalnya Pak boleh jelasin lagi soal adverb of frequency, saya masih bingung. Nah itu boleh ya, kalian tanya ke saya, kayak gitu. Nah, abis itu kalian ngerjain tugas dari Bapak nih. Tugasnya yang ini ya, ntar. Bapak juga bakal share tugasnya di grup kelas, ya. Nah ini, di grup kelas, kerjain secara berkelompok, ya. Ingat berkelompok, pakai grup yang sebelumnya ya yang minggu kemarin. Jadi masih pakai grup yang kemarin supaya gampang aja ya. Supaya nggak usah ribet lagi nyari eh anggotanya siapa aja gitu. Pusing bikin lagi grup kan. Jadi ribet. Jadi mending kalian pakai grup yang sebelumnya aja udah dibuat ya. Nah, di sini kalian tinggal ngisinya gampang. Di sini cuma ada 5 soal. Ya, ini 5 soal ini sama ada 10 habits di sini ya. Habits itu artinya eh kebiasaan aktivitas kalian yang kalian lakukan. Di sini Bapak udah masukin beberapa aktivitas. Nah, kalian tinggal isi sama adverb of frequency tadi yang kayak kadang-kadang, jarang, sering, selalu, atau nggak pernah. Nah, itu kalian tinggal tulis aja di sini. Di sampingnya, contoh, sama Bapak kasih satu contoh ya di sini. Take notes nih. Yang pertama itu katanya take notes. Take notes itu artinya menulis catatan. Misalnya kalian lagi belajar ya pelajaran apa aja. Terus kalian itu kalau gurunya lagi nerangin, kalian biasanya nyatat apa yang guru omongin atau apa yang guru katakan gitu. Nah, kalian tulis, bikin catatan sendiri. Nah, kalau kalian emang nggak pernah, tulis aja di sini. Never, tidak pernah gitu ya, never. Nah, kalau misalnya kalian jarang, nah kalian tulis aja di situ jarang, seldom atau rarely ever, misalnya gitu ya. Itu gampang. Nah, kalian lakuin itu dari awal sampai akhir ya. Dari sini 1, 2, 3, 4 sampai akhir yang study alone ini. Nah, gitu. Jadi kalian tinggal tulis aja. Ya, oke. Buat yang nomor 1 sampai 5 yang di awal ini, kalian tulis dulu soalnya semuanya ya, tulis dulu semuanya terus kalian pilih nih never always. Nah, di sini kan ada yang dikurung nih, ada kata yang ada di dalam kurung, kalian pilih salah satu yang cocok apa, yang sesuai sama kalimatnya apa gitu ya. Nah, ini dikerjain di kertas lembar ya, secara grup. Ingat nanti dikumpulin pas kita ketemu di kelas secara offline ya. Tolong kerjain tugasnya, soalnya ini bakal masuk ke penilaian sama absensi kalian. Oke? Bisa dimengerti? Jadi jangan sampai nggak dikerjain ya. Ingat. Nah, gitu buat tugasnya ya. Semoga kalian lancar ngerjain tugasnya. Semoga sehat-sehat. Kalau ada yang mau ditanyakan perihal tugas atau materi yang udah Bapak sampaikan, kalian boleh langsung tanya ke Bapak aja. Ya lewat WA atau lewat kolom komentar boleh. Ya, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan buat pelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.